Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Persaudaraan setiap akan tetap tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencaksilat setiap hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setiap hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama. Sugeng Kanjeng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas 5 cara agar diperbolehkan ikut persaudaraan setia hati Ternate. Jadi di sini Bima ANF kenapa membuat video semacam ini? Karena saya rasa banyak sekali pertanyaan dari adik-adik kita atau calon adik-adik kita. Yang di sini mereka pertanyaannya sama dulu. Mas, gimana ya? Saya pengen ikut tapi tidak diizinkan sama orang tua. Jadi di sini Bima ANF mungkin akan mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian dengan memberikan 5 cara agar diperbolehkan ikut persaudaraan setia hati Ternate. Kita mulai dari nomor 1. Cara agar diperbolehkan ikut persaudaraan setia hati Ternate yang nomor 1 adalah izin baik-baik kepada orang tua, adik-adik. Lakukan hal ini ketika mood orang tua kalian sedang bagus, atau bisa dibilang jangan pas lagi marah sama kalian. Karena mood atau suasana hati orang tua itu juga berpengaruh dalam mengambil keputusan. Jadi ketika orang tua kalian lagi senang ya kan, atau kalian lagi habis dapat nilai 100, pokoknya mereka intinya pas lagi seneng, hatinya lagi berbunga-bunga. Momen ini kalian manfaatkan untuk izin baik-baik kepada mereka. Intinya di situ kalian sampaikan bahwa keinginan kalian untuk mengikuti persaudaraan setia Ternate itu sangatlah besar sekali. Oke, kita menuju ke nomor 2. Cara yang kedua agar kalian diizinkan bergabung dalam persaudaraan setia Ternate, yaitu adalah memberikan pengertian kepada orang tua kalian. Setelah kalian meminta izin namun masih belum ada jawaban pasti dari orang tua kalian, berikan pengertian kepada orang tua kalian juga secara sopan dan baik. Buatlah orang tua kalian mengerti bahwa kalian juga butuh bela diri untuk berjaga-jaga saat kalian pergi kemanapun. Kalian kan tidak selamanya menjadi anak-anak ya kan, atau di bawah pengawasan orang tua kalian. Kalian suatu saat mungkin akan merantau ya kan, atau kalian akan pergi ke tempat yang sangat jauh sekali. Di situ kalian berikan pengertian kepada orang tua kalian bahwa kalian juga butuh ilmu bela diri. Di situ nanti persentase orang tua kalian untuk memberikan kalian izin itu kemungkinan akan ada, adik-adik. Kita menuju ke nomor 3. Cara yang ketiga agar kalian diizinkan ikut persaudaraan setia hati Ternate adalah jelaskan perlahan apa itu PSHT. Dalam fase ini, manfaatkanlah momen saat sedang bersantai dengan orang tua, adik-adik. Kalian bercerita tentang apa yang membuat kalian tertarik untuk bergabung dengan PSHT. Dengan penyampaian yang asik, pasti minimal orang tua kalian mau mendengarkan dan memberikan tanggapan. Jadi kalian sampaikan kepada orang tua kalian, kalian ceritakan di situ. PSHT itu seperti ini loh ya, PSHT ini seperti ini loh bu, ya kan? Kalian ceritakan apa dampak positif yang akan kalian dapatkan apabila mengikuti persaudaraan setia hati Ternate. Yang pasti apabila kalian ingin menerapkan metode ini, kalian harus memiliki teman atau saudara yang di situ sudah ikut persaudaraan setia hati Ternate. Di situ nanti kalian bertanya-tanya ya kan, apa sih positifnya ikut PSHT itu? Itu akan menjadi referensi buat kalian untuk bercerita di hadapan orang tua kalian, adik-adik, agar orang tua kalian tahu bahwa oh ternyata banyak sekali dampak positif yang didapatkan setelah mengikuti persaudaraan setia hati Ternate. Kita menuju ke nomor 4. Cara yang nomor 4 agar kalian diizinkan bergabung dalam PSHT adalah berikan sebuah komitmen atau perjanjian kepada orang tua kalian. Lakukan hal ini ketika momen libur sekolah atau ketika jadwal latihan berbarengan dengan hari libur. Lalu kalian izin baik-baik disertai komitmen atau perjanjian dengan orang tua kalian. Setelah kalian diizinkan untuk mengikuti latihan selama libur sekolah, gunakanlah momen tersebut untuk memberikan penjelasan kepada orang tua kalian secara berangsur-angsur hingga orang tua kalian yakin bahwa kegiatan kalian ini tidak mengganggu sekolah kalian. Jadi kalian pun juga dalam menerapkan metode-metode ini, kalian juga harus komitmen. Kalian harus berjanji pada orang tua kalian bahwa kegiatan yang kalian ikuti dalam PSHT ini tidak mengganggu kegiatan sekolah kalian.
Jadi di sini ketika libur sekolah kan biasanya kan anak-anak agak sedikit dibebaskan ya dalam mengikuti kegiatan apapun. Daripada bergabung dengan komunitas-komunitas atau kegiatan yang tidak jelas, mending kalian manfaatkan untuk ikut PSJT ya kan. Yang di sini kalian sebenarnya tidak pernah dilarang. Di PSJT ini tidak pernah dilarang bagi kalian-kalian yang ingin mencoba atau bergabung dalam persaudaraan sejahtera. Urusan kalian berlanjut atau kalian tidak lanjut itu sebenarnya urusan belakang, karena semua pelatih juga sadar tidak semua siswa itu bisa menjadi seorang warga. Jadi pasti ada yang protol di sabuk polos atau sabuk jambon, sabuk hijau, atau bahkan ada yang baru masuk sehari dia langsung keluar karena tidak kuat atau tidak diizinkan oleh orang tuanya. Jadi saya sarankan dalam metode ini kalian mencobanya ketika hari libur ya kan, momen ketika libur panjang sekolah. Kalian bilang kepada orang tua kalian, ya Bu, daripada saya nganggur di rumah ya kan, daripada di rumah nggak jelas kayak gini, mending saya ikut latihan bela diri, nyoba-nyoba dulu lah. Ketika kalian proses mengikuti latihan, tunjukkan kalian komitmen kan, berjanji kalian tidak meninggalkan pekerjaan rumah, kalian tidak meninggalkan pekerjaan dari sekolah ya kan, kalian bisa tetap membantu orang tua. Intinya di sini jangan sampai PSJT ini dianggap orang tua kalian adalah kegiatan atau organisasi yang mengganggu kegiatan kalian di rumah atau di sekolah. Gitu adik-adik. Kita menuju ke nomor 5. Cara yang nomor 5 ini saya rasa adalah cara yang paling ampuh agar kalian diizinkan bergabung dalam persaudaraan sejahtera. Karena ini sudah dipraktekkan dan saya tahu sendiri dengan adanya kondisi di Jakarta ini, semua rata-rata menggunakan cara ini. Namun alangkah baiknya sebelum menggunakan cara ini, kalian menerapkan cara-cara di atas dulu adik-adik. Karena 4 cara tadi akan membuat kalian bebas lepas dalam menjalani latihan berkat dukungan dari orang tua. Namun jika memang keempat cara tadi tidak berhasil, bergabunglah dengan keluarga besar persaudaraan sejahtera ketika kalian sudah bekerja atau kalian sudah dewasa nanti. Karena kalian di sana nanti sudah dianggap dewasa, bisa mengambil keputusan sendiri, dan tidak akan mungkin dilarang oleh orang tua. Jadi seperti yang ada di Jakarta ini, rata-rata siswanya sudah bekerja semua. Sekalipun dia hanya lulusan SMP, tapi di sini rata-rata adalah orang pekerja semua. Yang pasti orang tua menganggap yang namanya orang sudah bekerja atau orang yang sudah memiliki penghasilan sendiri, ini adalah orang-orang yang sudah dewasa atau minimal sekian persen sudah lepas tanggung jawab dari orang tua. Di sini sudah terbukti. Siswa-siswa yang berada di kota-kota rantau seperti Jakarta ini adalah siswa-siswa yang kebanyakan dulu juga menginginkan ikut persaudaraan sejahtera, namun terhalang izin dari orang tua, terhalang karena kekurangan biaya. Tapi di sini karena mereka sudah bekerja dan mereka sudah dianggap dewasa, mereka bisa menyalurkan keinginan mereka untuk menjadi seorang warga persaudaraan sejahtera. Jadi buat adik-adikku, jangan pernah pesimis untuk bergabung dalam persaudaraan sejahtera, karena menjadi seorang warga persaudaraan sejahtera itu juga merupakan takdir. Jadi apabila kalian sudah berusaha, kalian tidak mendapatkan izin atau tidak ada biaya, Tuhan tidak tidur. Tuhan akan memberikan cara bagaimana cara kalian untuk bergabung dalam persaudaraan sejahtera. Oke adik-adikku, itu mungkin adalah 5 cara agar kalian bisa diizinkan bergabung dalam persaudaraan sejahtera versi Bima. Mungkin dulur-dulur yang lain bisa memberikan tanggapan atau komentar, bisa menambahi solusi untuk adik-adik kita ini yang sedang kebingungan untuk bergabung dalam persaudaraan sejahtera. Silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video menarik yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Persaudaraan sejahtera akan tetap tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.